Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Nur Zahira Natasha, BP 191051237, jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Baiklah, di video saya kali ini saya akan membahas tentang ekonomi internasional yang bertopik Theories of the Current Account atau yang kita sebut dengan transaksi berjalan. Seperti yang kita ketahui, transaksi berjalan ini adalah salah satu bagian dari neraca pembayaran. Di dalam materi ini kita akan mengetahui adanya surplus dan defisit. Jika suatu negara mengalami surplus transaksi berjalan, maka kondisi keuangan negaranya akan meningkat. Begitu juga sebaliknya, jika suatu negara mengalami defisit transaksi berjalan, maka kondisi keuangannya akan memburuk atau menurun. Nah, di transaksi berjalan ini ada beberapa komponen yang terdiri dari barang, jasa-jasa, pendapatan primer, dan pendapatan sekunder. Untuk mempelajari topik ini lebih lanjut, saya akan membagi topik ini menjadi beberapa poin penting. Mau tahu apa saja poin pentingnya? Let's check this out. Yang pertama, pendekatan elastisitas. Pendekatan ini termasuk pendekatan yang tertua loh dalam ekonomi internasional. Nah, untuk memberikan contoh di pendekatan ini, mari kita asumsikan beberapa penyederhanaan. Yang pertama, kita asumsikan bahwa suatu negara itu hanya berfokus pada perdagangan barang dan jasa saja. Yang kedua, mari kita asumsikan bahwa permintaan dan penawaran untuk ekspor dan impor hanya bergantung kepada harganya saja. Kita misalkan ada dua negara yang melakukan perdagangan internasional, yaitu Amerika Serikat dan Jepang. Nah, kedua negara ini melakukan produksi mobil dan jam. Amerika Serikat mengekspor mobil ke Jepang, sementara Jepang mengekspor jam ke Amerika Serikat. Nah, kita asumsikan bahwa harga sebuah jam di Amerika Serikat itu harganya $70, sementara di Jepang harganya 7.000 yen. Nah, nilai tukar antara kedua mata uang ini kita asumsikan $0,01 sama dengan 1 yen. Jika nilai dolar jatuh terhadap yen menjadi $0,115 dan harga jam di Jepang itu dalam yen itu konstan, maka harga jam yang di Jepang itu 7.000 yen sekarang menjadi mahal di Amerika Serikat menjadi $80,5. Harga jam Jepang menjadi lebih mahal setelah jatuhnya nilai dolar ini. Dampak penguatan mata uang yen berpengaruh terhadap kuantitas permintaan impor di Amerika Serikat. Nah, dari contoh ini kita bisa melihat bahwa perubahan harga akan mempengaruhi terhadap perubahan kuantitas yang diminta. Nah, kondisi ini yang kita sebut dengan elastisitas permintaan impor. Elastisitas permintaan impor juga akan mempengaruhi terhadap pendapatan suatu negara dan transaksi berjalan. Di elastisitas permintaan impor ini ada suatu kondisi yang dinamakan dengan kondisi Marshall-Lerner. Kondisi ini menyatakan bahwa kondisi transaksi berjalan akan menjadi lebih besar atau meningkat setelah kehilangan nilai mata uangnya. Jumlah elastisitas permintaan impor domestik dan luar negeri akan melebihi 1. Yang kedua, kurva J. Kurva ini menjelaskan ketika pemerintah menerapkan suatu kebijakan devaluasi atau terjadinya depresiasi di negara tersebut, maka transaksi berjalannya akan menurun dalam jangka pendek. Menurunnya transaksi berjalan ini disebabkan oleh inelastis permintaan baik ekspor maupun impor. Negara yang mengimpor
barang luar negeri menjadi mahal harganya, sementara barang dalam negeri menjadi murah di luar negeri. Namun volume ekspor meningkat karena pembeli luar negeri melakukan impor di negara tersebut, sementara konsumen dalam negeri terpaksa harus membeli barang luar negeri dalam keadaannya mahal, walaupun kuantitasnya sedikit. Dalam jangka panjang, hal ini akan menyebabkan elastisitas permintaan akan meningkat dan neraca transaksi berjalan akan semakin membaik. Mari kita perhatikan kurvanya. Kurva ini disebut dengan kurva J karena memang bentuknya seperti huruf J. Pada awalnya nilai transaksi berjalan bernilai negatif dan semakin menurun. Titik T0 menggambarkan adanya depresiasi atau devaluasi. Seiring berjalannya waktu, kurva ini terus meningkat atau bergerak ke atas dan nilainya menjadi positif. Yang ketiga, pendekatan absorpsi. Pendekatan ini memperluas pendekatan elastisitas untuk mempertimbangkan bagaimana belanja domestik barang dan jasa berubah relatif terhadap tingkat output domestik agar devaluasi bisa meningkatkan transaksi berjalan. Nah, kita misalkan A sebagai absorpsi yang sama dengan C tambah I tambah G, dan transaksi berjalan sebagai EX kurang IM. Nah, dari permisalan ini kita bisa menemukan persamaan Y sama dengan A ditambah EX dikurang IM. Jika A-nya dipindah ke ruas kiri, maka persamaan ditulis kembali menjadi Y dikurang A sama dengan EX dikurang IM. Absorpsi mewakili total pengeluaran domestik. Jika total produksi dalam negeri Y melebihi A, maka negara akan mengalami surplus neraca berjalan. Sebaliknya, jika A melebihi dari Y, maka negara akan mengalami defisit neraca berjalan. Yang keempat, model intertemporal atau antar waktu. Model ini berfokus pada arus aset internasional untuk membiayai ketidakseimbangan antara tingkat tabungan dan tingkat investasi. Nah, mengapa model ini dikatakan model intertemporal? Jawabannya adalah karena adanya keputusan untuk menabung dan berinvestasi yang melibatkan berlalunya waktu atau membutuhkan waktu untuk menabung dan berinvestasi. Nah, tabungan nasional dapat digunakan untuk pengeluaran investasi karena uang yang sudah ditabung itu bisa digunakan untuk melakukan pembelian saham domestik. Jika tabungan nasional lebih besar daripada investasi, maka neraca berjalan akan surplus. Sebaliknya, jika investasi yang lebih besar daripada tabungan nasional, maka transaksi berjalan akan defisit karena investasi menyebabkan adanya pengeluaran untuk alat-alat investasi. Dalam model ini, ketidakseimbangan disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian keputusan tabungan dan investasi karena adanya tingkat bunga dunia yang berlaku dan posisinya relatif terhadap tingkat yang menyeimbangkan tabungan dan investasi domestik. Yang kelima, periode kontrak mata uang. Nah, mari kita perhatikan bagaimana pengaruh currency kontrak terhadap neraca perdagangan setelah adanya devaluasi rupiah. Nah, mari perhatikan tabel berikut. Di bagian satu itu ada ekspor meningkat karena memakai kontrak dolar. Nah, ekspor ini meningkat karena barang di Indonesia itu menjadi murah di luar negeri, sehingga kita bisa memacu mereka untuk mengimpor barang-barang di Indonesia. Nah, sementara impor berkurang di Indonesia karena setelah adanya devaluasi rupiah ini menjadikan harga barang di luar negeri itu menjadi lebih mahal sehingga permintaan berkurang. Nah, jika ekspor yang lebih besar daripada impor, maka pastinya pendapatan akan lebih besar daripada pengeluaran. Nah, ini menghasilkan neraca perdagangan akan mengalami surplus atau meningkat.
Bagian 2 sama seperti bagian 1 bahwa kontrak dolar bisa meningkatkan ekspor. Nah, impornya juga akan meningkat karena Indonesia bisa menggunakan persediaan dolarnya untuk membeli barang di luar negeri tanpa adanya biaya yang mahal jika menggunakan rupiah. Nah, jika ekspor meningkat dan impor juga meningkat, maka ada dua kemungkinan yang akan terjadi di neraca perdagangan, yaitu surplus dan defisit. Di bagian 3, ekspor berkurang dengan kontrak rupiah karena nilai jualnya rendah akibat mata uang rupiah terdevaluasi dan laba menjadi menurun. Impornya juga berkurang. Nah, jika ekspor dan impor berkurang, maka neraca perdagangan juga pastinya akan berkurang. Di bagian 4, ekspor berkurang dengan kontrak rupiah, sementara impor meningkat dengan kontrak dolar. Nah, jika ekspornya yang lebih kecil sedangkan impornya meningkat, maka pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Tentunya hal ini akan membuat neraca perdagangan turun. Nah, itulah 5 poin penting dalam mempelajari theories of the current account seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam materi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang sudah menonton konten ini untuk menambah pengetahuan tentang ekonomi internasional, dan semoga bisa menjadi ladang pahala bagi saya karena sudah membagikan konten yang bermanfaat seperti ini. Nah, saya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kata-kata yang kurang jelas menurut teman-teman. Saya pamit undur diri dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.